mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Dana Pensiun Bank Indonesia, khususnya pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia selaku pemegang saham perusahaan PT Bina Karsa Swadaya atas kepercayaan kepada saya pribadi dan keluarga atas hal-hal yang tidak berkenan ataupun kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, tentu tidak yang kami harapkan dan tidak pula kami sengaja, tapi sudi kiranya Bapak Ibu pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia memaafkan saya. Yang kedua, kepada Bapak Komisaris, demikian juga kepada sahabat saya Bapak Bambang Soekardi Putra, selama kita berinteraksi di PT Bina Karsa Swadaya kurang lebih 6 bulan terakhir, bahkan lebih, saya banyak membuat kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Yang ketiga, kepada seluruh teman-teman keluarga besar PT Bina Karsa Swadaya, dari pejabat, kepala divisi, para manajer, staf, dan seluruh karyawan, kalau ada hal yang tidak berkenan ataupun kesalahan yang saya perbuat, tentu tidak saya sengaja, sudi kiranya memaafkan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, dan Bapak Ibu pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia yang saya hormati, pada hari ini saya sungguh terharu karena hampir 4 tahun lebih, 4 tahun 2 bulan saya dipercaya oleh pemegang saham dan bersama dengan teman-teman seluruh kru PT Bina Karsa Swadaya melaksanakan tugas, di mana sejak awal PT Bina Karsa Swadaya setelah saya masuk pada tahun 2016, kami merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang sangat saya ingat sampai dengan saat ini adalah di mana pada awal tahun 2016 saya masuk di PT Bina Karsa Swadaya selaku pemegang mandat direktur utama, adalah melakukan organisasi atau reorganisasi, di mana terpaksa kami harus merelakan 47 karyawan PT Bina Karsa yang kami relakan untuk berpisah. 2016 tahap pertama, 2017 tahap kedua, sehingga sampai dengan saat ini jumlah karyawan PT Bina Karsa menjadi 25 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, menyelesaikan ataupun meneruskan, bahkan mengkoreksi dan menyempurnakan rencana ataupun program usaha PT Bina Karsa ke depan ini. Saya optimis beliau berdua dalam waktu dekat ini akan dapat melakukan dan melaksanakan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Demikian mungkin barangkali sekedar uraian saya pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama
mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Bapak Ibu seluruh pengurus dana pensiun Bank Indonesia, pengurus PT Bina Karsa Swadaya, dan seluruh karyawan keluarga besar PT Bina Karsa Swadaya diberikan kesehatan dan diberikan jalan yang paling baik untuk meneruskan cita-cita perusahaan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami sekali lagi, saya pribadi dan keluarga sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kerjasama selama 4 tahun 2 bulan kami berada di PT Bina Karsa Swadaya. Dan sebagai akhir, kami juga mohon doa, mudah-mudahan kami dan keluarga sehat dan bisa melakukan pengabdian-pengabdian kami di tempat lain dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena kami ingin tetap selalu beraktivitas, karena apa yang sering dikatakan oleh sahabat-sahabat kami, kalau kami tidak beraktivitas nanti akan katanya cepat tua. Oleh karena itu kami ingin mohon doa Bapak Ibu sekalian, teman-teman, seluruh kru keluarga besar PT Bina Karsa Swadaya atas kerjasama dan doanya, semoga kami tetap sehat dan bisa berhasil di tempat yang lain. Apapun kami siap untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengurus dan teman-teman PT Bina Karsa Swadaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra selaku Direktur Utama yang baru PT Bina Karsa Swadaya, kepada Bapak Bambang Sukari Putra kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia, yang terhormat Bapak Rasmo Samiun dan Bapak Sutikno, dan salam untuk Bu Faudia. Yang saya hormati Komisaris PT Bina Karsa Swadaya, Bapak Nirwansyah. Yang saya hormati Bapak Putu Budi Rasmawan, mantan Direktur Utama PKS. Tapi sebetulnya yang Direktur Utama tetap Bapak, Pak. Saya penggantinya saja. Yang saya hormati jabat dan staf dari Dana Pensiun Bank Indonesia. Yang saya cintai teman-teman pejabat, karyawan, karyawati PT BKS. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenankannya pada pagi hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka meskipun secara virtual, secara sehat walafiat. Pertama-tama tentu kami pribadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia selaku pemegang saham juga, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin PT Bina Karsa Swadaya. Meskipun kita tahu bahwa kondisi perusahaan dan kondisi perekonomian pada saat ini kurang menggembirakan, namun kami berjanji bahwa kami akan memimpin dan mengelola perusahaan ini secara profesional,
secara transparan dan secara akuntabel. Sehingga kami berharap insya Allah perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang maju dan besar, berkembang sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian perusahaan ini akan bisa memberikan kontribusi yang positif kepada pemegang saham dan juga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan kepada semua karyawan dan karyawatinya. Ada beberapa catatan PR yang harus kami selesaikan. Yang pertama adalah tentunya PR berat kami dengan Pak Nirwansyah nanti adalah yang pertama itu adalah terkait dengan permasalahan likuiditas perusahaan. Bahwa likuiditas perusahaan saat ini sudah mulai menipis akibat dari tidak terpenuhinya harapan kami untuk penerimaan pendapatan-pendapatan yang sudah direncanakan, yaitu mulai dari tingkat hunian gedung yang belum meningkat, kemudian pendapatan dari proyek yang relatif untuk turun. Itu PR yang pertama, sehingga kita harus memajunya lagi untuk yang kedua adalah tentunya terkait dengan permasalahan pemasaran ruang kantor gedung Menara Binakarsa yang sampai dengan saat ini masih belum mengalami kemajuan yang signifikan sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang belum kondusif akibat COVID-19. Hal tersebut tentunya menyebabkan tidak terrealisasinya pendapatan, tetapi di sisi lain beban itu tetap relatif besar seperti listrik dan lain sebagainya. PR yang ketiga yang antara lain yang kami catat adalah terkait dengan penyelesaian defect list gedung kantor yang belum tuntas akibat dari kemampuan finansial dari kontraktor yang mulai menurun. Ini juga kami khawatirkan di kemudian hari bisa menimbulkan dampak keuangan tambahan yang harus dipikul oleh PT PKS. Selain itu, kondisi ekonomi dan dunia usaha yang tidak kunjung membaik dikhawatirkan juga akan berdampak kepada laba rugi perusahaan. Tahun 2020 kami memperkirakan perusahaan ini masih akan mengalami defisit. Tetapi kami dengan Pak Nirwansyah dan seluruh karyawan-karyawati akan berusaha untuk selalu menekan agar defisit itu relatif kecil, dan mohon doa saja mudah-mudahan dalam 4 tahun terakhir, 4 bulan ini kita ada suatu keajaiban dari Tuhan. Mungkin ada tenan besar yang bisa masuk sehingga bisa menghilangkan defisit itu menjadi surplus, insya Allah. Amin. PR yang terakhir yang menurut kami cukup berat adalah di mana kita harus segera menyelesaikan tagihan bunga pajak sebesar 5,9 miliar. Ini kami, Pak Nirwansyah, Pak Putu, dan kami sudah menunjuk konsultan, dan ini harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak ini bisa berdampak pada operasional perusahaan. Bapak Ibu yang kami hormati,
pada Pak Putu Rasmawan atas nama pengurus dan seluruh karyawan-karyawati BKS, Pak, kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua dharma bakti Bapak yang sudah lebih dari 4 tahun di BKS. Sudah banyak hal-hal yang diukir dan itu menjadi sejarah bagi BKS. Mudah-mudahan kebaikan Bapak ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang berlimpah. Amin. Dan kami dengan segenap pengurus dan karyawan-karyawati mohon dimaafkan, Pak, kalau selama kita bergaul, selama kita berinteraksi, banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak. Kami semua karyawan dan karyawati dan juga pengurus mendoakan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan semua keluarga juga diberi kesehatan. Dan ya terus terang bagi saya selama 8 bulan dengan Bapak kami banyak belajar dan tentunya kami nanti akan merepotkan Bapak karena mesti banyak kami harus berkomunikasi lagi. Dan terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon doa dan dukungan dari semua pengurus dana pensiun Bank Indonesia, pada komisaris BKS, semua karyawan dan karyawati. Mudah-mudahan kami dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan membawa BKS ini menjadi maju dan besar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian segenap seluruh jajaran PT BKS, baik pejabat maupun staf. Kemudian yang terhormat juga rekan saya Pak Sutikno yang hadir di ruang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada Pak Putu Rasmawan atas pengabdian dan kontribusinya dalam sehari-hari, baik secara bisnis maupun secara pribadi. Ada terdapat kesalahan-kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Pak Putu dapat memaafkan kami semua jika ada kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hati Pak Putu dan juga teman-teman PT BKS. Selanjutnya kami juga mendoakan agar Pak Putu Rasmawan dapat lebih sukses di tempat yang baru. Kedua, kami mengucapkan selamat kepada Pak Bambang Sukari Putra atas jabatan yang baru sebagai Direktur Utama PT BKS yang baru. Kami berharap semoga di bawah kepemimpinan Bapak Bambang Sukari Putra, PT BKS dapat lebih berkembang baik di segala bidang sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada dana pensiun Bank Indonesia. Memang dapat kita pahami bahwa kondisi dan situasi sekarang ini memang tidak kondusif, tetapi mudah-mudahan dengan segala effort, dengan segala usaha oleh Pak Bambang dan tim, kiranya dapat keluar dari permasalahan ini dan dapat mengatasinya dengan baik sehingga dapat memberikan suatu kontribusi yang optimal dari keberadaan PT BKS. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Bapak Rasmo Samiun, mewakili pengurus dana pensiun Bank Indonesia. Terima kasih Pak, sambutannya kami doakan juga Bapak sehat selalu. Baik, kita akan masuk ke acara berikut, yaitu pemberian surat penghargaan
kepada Bapak Putu Gede Rasmawan, dan pemberian surat penghargaan ini akan disampaikan oleh Bapak Nirwansa mewakili pengurus PT Binakarsa Swadaya. Ya, berdiri Pak. Menundukkan kepala sejenak dan menandakan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu pada saat ini. Kami hadir dalam melaksanakan acara serah terima jabatan para pemimpin kami. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, sungguh para pemimpin-pemimpin kami pada saat ini tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pekerjaan di PT Binakarsa Swadaya seperti pada saat ini. Untuk itu, dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ya Allah, jadikan kami semua orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkan kami dari sifat kufur nikmat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan perkembangan PT Binakarsa Swadaya dalam meraih keuntungan yang besar, serta tanamkan ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami dan pemimpin-pemimpin kami pada saat ini untuk terus berbuat dalam meningkatkan kinerja di PT BKS. Didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan PT Binakarsa Swadaya akan lebih maju lagi. Dengan dibacakannya doa, maka selesai sudah rangkaian acara serah terima jabatan Direktur Utama PT Binakarsa Swadaya. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus dana pensiun Bank Indonesia yang telah ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan serah terima jabatan ini, dan kepada seluruh pejabat dana pensiun Bank Indonesia, dan juga kepada seluruh karyawan yang sudah ambil bagian melalui virtual Zoom pada pagi ini. Demikian acara kita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasmo, Pak Sutikno, Bapak-bapak yang lain, terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita akan lanjutkan acara perpisahan ini di ruang sebelah Pak, di ruang rapat utama. Silakan. Selamat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menteri. Selamat untuk Pak Bambang, untuk Pak Menjelma. Selamat untuk Pak Ketua semoga sukses. Ya, amin, amin Pak. Mohon doa Pak. Yang penting Bapak sehat. Semua salam kami untuk keluarga Bapak. Terima kasih Pak. Untuk
dulu mas. Saya Bogor udah beres ya. Terus apa? Bambang Sukadi Putra selaku Direktur Utama PT Bina Swadaya dan Bapak Putu Gede Rasmawan. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama melaksanakan acara serah terima jabatan Direktur Utama PT Bina Swadaya dari Direktur Utama lama Bapak Putu Gede Rasmawan dan dilanjutkan diserah terimakan kepada Bapak Bambang Sukadi Putra. Dan saat ini kita akan lanjutkan lagi rangkaian kegiatan kita dengan acara bisa sambut. Dan sebelum kita mulai, kami bacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kata-kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Bina Kasas yang lama, Bapak Putu Gede Rasmawan. Dan sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Nirwansyah selaku Komisaris PT Bina Kasas Swadaya. Dan sambutan ketiga oleh Bapak Bambang Sukadi Putra selaku Direktur Utama yang baru PT Bina Kasas Swadaya. Acara ketiga yaitu kesan-kesan yang akan disampaikan ataupun diwakili oleh karyawan PT Bina Kasas Swadaya dan telah disiapkan oleh Ibu Keti Variani nanti mewakili seluruh karyawan PT Bina Kasas Swadaya. Dan acara keempat, pemberian kenang-kenangan kepada Bapak Putu Gede Rasmawan yang akan disampaikan ataupun diberikan oleh Bapak Nirwansyah mewakili seluruh karyawan dan pengurus PT Bina Kasas Swadaya. Dan yang terakhir, pembacaan doa akan disampaikan oleh Bapak Adi Suwadi. Baik, kita akan masuk dalam acara pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak. Bersama istri saya mungkin beberapa kali sudah sempat Bapak Ibu teman-teman semua berinteraksi, berkomunikasi. Juga tadi sudah saya sampaikan dari awal suka duka kita bersama-sama di sini sejak Juli 2016, di mana pada saat itu kita masih 72 orang ya, Bu Keti ya. Kurang lebih kita waktu itu kemudian kita melakukan ya terpaksa, saya sendiri merasa waktu itu mengeksekusi, menindaklanjuti daripada apa yang diminta oleh pemegang saham dan komisaris waktu itu agar PT Bina Kasas Swadaya lebih produktif, efisien, karena ada rencana besar, yaitu pertama ingin membangun gedung ini yang kita tepat sekarang. Yang kedua, ingin PT Bina Kasas ini menjadi perusahaan besar berskala nasional yang duduk berdampingan dengan perusahaan-perusahaan nasional lain. Nah, begitulah kita waktu saya pertama dipanggil oleh kebetulan Pak Nirwansyah waktu itu masih pengurus PT Bina Kasas, pengurus dana pensiun Bank Indonesia selaku pemegang saham PT Bina Kasas Swadaya. Saya memang difokuskan waktu itu untuk segera, pertama adalah tugas saya melaksanakan restrukturisasi kepegawaian, efisiensi, dan yang paling utama adalah membangun gedung Geraha Bina Kasas ini. Itu tugas pokok saya yang pertama. Sehingga waktu itu saya sampaikan kepada pemegang saham, termasuk Pak Nirwansyah waktu itu. Kami diberi waktu itu 3 tahun agar bisa menyelesaikan tugas-tugas kami sesuai dengan tugas pokok kami. Setiap hari, mungkin ini yang saya lakukan dulu dalam waktu 1-2 bulan ini. Mudah-mudahan nanti atas doa
teman-teman semua, Bapak Ibu, saya tetap diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan jalan sehingga saya bisa berkarya ataupun pengabdian saya di tempat lain tidak selalu di dunia yang kadang-kadang berbeda dengan dunia konstruksi, dunia saya dunia konstruksi. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga diberikan kesehatan dan selalu dimurahkan rezeki kita untuk yang ke depan. Saya berharap PT Binakarsa ke depan jauh akan lebih baik karena kita ini sudah mempunyai semangat. Itu yang penting dulu, semangat ingin PT Binakarsa ini sesuai dengan visi dan misinya maju. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu nanti PR Pak Bambang ini dan Pak Nirwansyah, saya harapkan ini cukup berat, dan saya juga mudah-mudahan kalau saya masih di Jakarta, saya akan siap, dan izinkan juga saya barangkali dibukakan pintu kalau saya ingin beranjak sana, ketemu teman-teman di sini, berkumpul, bersilaturahmi, karena ini adalah salah satu yang saya banggakan di PT Binakarsa, walaupun dalam waktu 4 tahun 2 bulan ini saya merasakan kita adalah satu keluarga. Demikian barangkali sambutan saya. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak atas pengabdian, kerja keras yang bersungguh-sungguh. Bapak sudah meninggalkan legacy untuk kita. Artinya gedung ini, kalau nanti ditanya siapa sih waktu itu yang mimpin waktu bangun gedung ini, Pak Putu. Nanti kan Pak Putu kan, nanti Pak Putu, legasinya Pak Putu. Lalu tanah ini siapa yang buat sertifikatnya? Pak Putu juga. Gitu. Jadi Bapak sudah meninggalkan legacy mulai dari konsolidasi, kemudian rasionalisasi pegawai pada awalnya. Memang itu cukup berat karena kita harus melepas beberapa karyawan. Memang itu demi perbaikan keuangan. Kemudian membangun gedung ini gak mudah, karena saya sendiri pernah merasakan membangun gedung di ini belum selesai itu Pak, yang ada penti itu, yang di Jalan Catur itu. Nampaknya belum selesai. Kalau selesai tadi pasti Pak Somo sudah di gedung yang baru. Kemudian juga sertifikasi tanah dan beberapa hal yang juga merupakan legasi dari Pak Putu, tentunya tidak terlepas dari dukungan atau support teman-teman sekalian yang telah bekerja juga dengan sungguh-sungguh untuk merealisasikan semua program yang ada pada saat itu. Jadi itu apresiasi kami Pak. Dan juga yang berikutnya adalah saya dan mungkin juga teman-teman sekalian, mohon maaf apabila selama dalam bergaul, kalau saya baru 9 bulan, teman-teman mungkin sudah lebih lama. Apabila ada kata-kata, perbuatan yang tentunya semua tidak disengaja, sekali lagi kami mohon maaf, dan tentunya kita akan mendoakan terus semoga Pak Putu sukses ke depannya, apakah dalam bersemedi atau nanti ada dunia lain dalam tanda kutip, kan? Yang jelas Pak Putu pasti masih akan ini, sekelas Pak Putu ini pasti banyak yang minta nanti, mungkin karena kondisi perekonomian sekarang ini yang dipengaruhi oleh wabah COVID masih belum mapan, belum stabil kondisi ekonomi. Nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Kemudian untuk Pak Bambang, ini untuk saya juga sebenarnya, karena berdua ini kita menghadapi tantangan yang tidak ringan, tapi tantangan itu tentunya harus kita cari jalan keluarnya. Kami mohon dukungan juga dari rekan-rekan semuanya, karyawan dan
doa tentunya sangat diperlukan untuk supaya kita bisa menanggulangi minimum 4 butir yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Mungkin bisa dijadikan kuis Pak nanti apa saja 4 butir itu gitu. Jadi minimum 4 butir itu kita bisa cari solusinya, mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa terlaksana. Dan saya sendiri juga tentunya terus akan membantu tidak harus bergaya komisaris tapi juga bergaya operasional kalau perlu, supaya kita tetap bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin Pak Putu sendirian ini single fighter pasti berat. Saya ingat Pak Rasmo waktu di Nabi sendiri juga memang berat, nggak boleh sakit, nggak boleh sakit. Kalau sakit saya ganti masa komisaris nggak bisa, ganti komisaris. Nah ini mungkin perlu dibuat SOP-nya nanti nih. Kalau memang harus di rumah kan, namanya manusia bisa saja kan harus istirahat sehari, daripada nanti nggak istirahat sehari tapi istirahatnya seminggu. Lebih baik kan istirahat sehari tapi nanti berikutnya bisa bekerja gitu. Dibuat juga SOP-nya, karena memang kurang baik, kurang elok lah kalau cuma sendiri saja. Saya juga nggak tahu pasti nanti berikutnya akan ada yang mendampingi Pak Bambang dalam waktu dekat. Tapi sementara ini mohon maaf Pak Bambang nggak boleh sakit dulu. Kita doakan mudah-mudahan Pak Bambang sehat walafiat, sehat semua, beliau dan keluarga dan kita semuanya tentunya. Untuk rekan-rekan sekalian, saya berterima kasih juga selama kepemimpinan Pak Putu juga telah dengan sungguh-sungguh dan dengan usaha yang maksimal membantu terselenggarakannya semua program-program yang digariskan di dalam RUPS, dalam rapat-rapat pemegang saham dan karena pekerjaannya dalam operasionalnya. Teman-teman sekalian, ada satu hal mungkin yang saya perlu sampaikan juga. Saya mohon kawan-kawan bekerja dengan kritis, teliti, dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan juga untuk mengembangkan potensi diri, kemampuan dan keterampilan. Apabila memang ada sesuatu yang ingin dikembangkan, bisa dibicarakan. Kalau dananya belum ada, bersabar dulu. Kalau dananya ada, kita bisa lakukan pengembangan diri. Dan saya minta tolong agak teliti, bukan agak teliti, lebih teliti lagi dan kritis dalam melakukan pekerjaan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian, karena di kemudian hari itu akan jadi backfire kita, jadi masalah di kemudian hari nantinya. Tapi saya yakin kawan-kawan semuanya bisa melakukan itu dengan lebih baik lagi ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan berlama-lama. Sudah ada mulai goyang-goyang kaki begini, jadi mungkin nanti khawatir. Baik rekan-rekan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selaku Direktur Utama baru PT Binaka Saswadaya. Silakan. Termasuk dalam belakang bisa kita kembangkan untuk usaha-usaha yang produktif. Jadi yang saya hormati, yang saya cintai, teman-teman semuanya, karyawan-karyawati PT BKS, hari ini saya resmi mengemban tugas baru. Meskipun sebetulnya kalau dari BI meskipun tugas baru, jabatan naik tapi gaji tidak naik. Kami mohon doa aja dari Pak Nirwansyah, Pak Putu, semua karyawan-karyawati dan mantan karyawan Pak Blan. Mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, membawa BKS ini lebih maju dan besar sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nirwansyah dan Pak Putu bahwa tidak mungkin
saya untuk bekerja sendiri tanpa dukungan dan kolaborasi dengan semua pihak, dengan pengurus, dengan karyawan dan karyawati PT BKS. Jadi tentunya kalau kami nanti dengan Pak Nirwansyah karena sendiri, jadi harus selalu dibuka jalur komunikasi 24 jam, Pak. Dan kebetulan kami sudah biasa melakukan itu, jadi kelihatannya dan ya nanti kami mohon Pak Nirwansyah tidak terlalu membatasi antara pengawasan dan operasional nih Pak, karena memang kadang ya itu semuanya batasnya itu tipis sekali. Terus kemudian pada karyawan dan karyawati tentunya partisipasi dan semangat, kita pantang menyerah, mari kita song-song BKS ini menjadi perusahaan yang besar, maju, memberikan kontribusi yang optimal kepada pemegang saham, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Nah, kalau saya selalu mengatakan, kalau orang ada peribahasa mengatakan, sekali layar kita terkembang, pantang kita surut untuk ke belakang. Jadi apapun yang terjadi, keputusan yang sudah kita ambil, mari kita laksanakan, kita upayakan sampai semuanya itu berhasil. Jadi sekali lagi kami mohon dukungannya. Khusus pada Pak Putu Rasmawan, meskipun tadi Pak Nirwansyah sudah menyampaikan, kami bergabung sama dengan Pak Nirwansyah hampir 9 bulan, 8 bulan lebih sedikit. Nah, tentunya banyak hal yang sudah kami belajar dari Bapak, tapi tentunya belum tuntas. Masih banyak hal yang harus kami belajar lagi dari Bapak. Oleh karena itu mohon kesediaan waktu Bapak nanti kalau kami harus berkonsultasi. Tentunya Bapak tahu sendiri kondisi kita seperti ini, jadi mohon digratiskan Pak kalau konsultasi. Terus juga tentunya juga teman-teman jangan sampai putus silaturahmi Pak. Bapak silahkan kapan saja berkunjung ke sini. Semoga Bapak dan keluarga tetap sehat, Bapak tetap bisa berkarya dan menularkan ilmu-ilmu Bapak kepada yang lain. Salam saya Pak kepada Ibu dan keluarga, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak, kami sudah diizinkan untuk berkunjung ke rumah Bapak di Bali pada saat itu. Sekian Pak, itu aja mungkin yang bisa saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu pada saat ini. Kami hadir dalam melaksanakan acara pisah sambut para pemimpin kami. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami,
dan para syuhada kami. Terimalah doa dan pinta kami ini. Wala taj'alna minal qawmil kafirin, wala taj'alna minal qawmil musyrikin, wala taj'alna minal qawmil munafikin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta Selamat Pak. Selamat Pak. Sukses ya Pak Budi ya, di tempat yang baru.